Beliau berkata, ya Ibn Mas'ud, wahai Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun laka min 'itqi al-raqabah. Wahai Ibn Mas'ud, dudukmu satu saat di majelis ilmu pahalanya itu lebih bagus daripada membebaskan 1000 budak. Maka beruntung insyaallah yang mendengar apa yang akan disampaikan. Jangan melihat yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Kita bisa lihat di tempat yang baik orang beriman mana, orang yang imannya agak kurang iman yang mana, itu bisa kelihatan. Bagaimana caranya ketika Quran dibaca dia diam, dia mendengarkan, itu tanda orang beriman. Ketika nama Nabi disebut dia bersolawat, itu tanda orang beriman. Karena orang membaca solawat mengikuti Allah. Semua ibadah, sholat kita menyembah Allah, haji menjalankan perintah Allah, zakat, puasa bagi yang mampu juga kita jalankan dengan menjalankan perintah Allah. Tapi Allah sudah melakukan perbuatan itu. Tetapi satu ibadah yang disebut sholawat, sebelum yang lain melakukan, Allah terlebih dahulu melakukan. Kita ingat kalau kita sholat Jumat, khotib selalu mengucapkan di khutbah yang kedua ada ucapan Innallaha ya'murukum bi amrin la ta'tihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihin bil qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma salli wa sallim wa barik. Itu tujuan Allah. Kira-kira kalau ada orang jalan nggak ada ruhnya, orang jalan berdiri menjalan menghadap kita ini nggak punya roh, lari nggak? Orang mati hidup itu bangun nyamperin kita lari nggak? Orang yang mau tidak baca sholawat laksana hidup hadir tapi tidak punya roh. Rohnya maulid adalah bersolawat. Jadi walaupun tak makan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minuman, nggak dikasih apapun, apabila hadir maulid membaca sholawat berarti maulidnya maulid yang sukses. Kenapa? Karena memang peringatan maulid kita maulid disusun tujuannya agar umat berkumpul. Yang kaya lupa dengan kekayaannya, yang punya jabatan lupa dengan jabatannya, yang miskin lupa dengan kemiskinannya, yang alim lupa dengan ilmunya, yang bodoh lupa dengan kebodohannya. Artinya sama-sama berjalan menuju kepada keredaan Allah melalui pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Terlepas celaka dari kita kalau kita seperti ini. Lima rajulin dzukir tahu malam misalnya ada yang celaka orang yang menerima mampu disebut dia tidak bersolat. Jadi tidak semua orang di tempat maulid bisa beruntung. Kata-kata yang sebagian beruntung, sebagian celaka. Mana yang urutnya dimana kalau kita sama Nabi? Jadi jangan sampai kita diberikan ibarat oleh Habib Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad, bunyinya ada tiga macam. Ya. Al-Qul iza suqiya firma fa'angkat dari al-ishba wal kalaba. Bunyi yang pertama, apabila disiram air tumbuh tuh pohon-pohon rumput, pohon dia, tamannya juga tumbuh, pohon buah-buahan, pohon bunga-bunga, itu bumi subur namanya. Nah, yang dikatakan bumi subur itu pengibaratan adalah hati orang. Kalau sudah dikasih tahu masih saja double. Begitu, ini namanya orang kudu dikasih kapsul apa kira-kira. Ada bumi yang disiram hujan nyerap meresap tapi tetap tidak subur. Kenapa? Karena dia tidak punya kandungan yang menyebabkan bumi itu subur. Ada lagi bumi yang kalau disiram hujan tidak nyerap air. Nah ini kita jangan sampai jadi bumi yang kedua dan ketiga nih. Kita mesti jadi bumi yang pertama tuh. Itu katanya misalnya benar. Perumpamaan manusia yang pertama tadi itu kalau bumi yang bersiram air, kemudian ditanami pohon tumbuh, rumput pun tumbuh, pohon-pohon tumbuh, itu berarti bumi yang subur. Itu artinya orang hatinya bagus. Orang kalau sudah hatinya bagus, telinganya akan bagus. Ketika mendengar Muhammad, ketika mendengar orang yang tidak taat kepada Allah, dia akan masuk ke
dapat segelas daging, satu potong daging dari Nabi SAW. Mana sahabatnya? Yang apabila daging itu bagus, bagus semua anggota tubuhnya. Orang kalau hatinya bagus, tangannya akan bagus, matanya akan bagus. Tangan tidak akan ngambil kecuali hati, mata tidak akan lihat kecuali ada dari Allah, kuping tidak akan mendengar kecuali ada pahalanya, kaki tidak mau melangkah menuju kecuali ke tempat yang berbeda. Itulah orang yang hatinya bagus. Wa idza fasadat jasad kullu. Kalau hatinya buruk, maka tangannya buruk, kakinya buruk, matanya buruk, telinganya buruk, niatnya buruk, tujuannya akan buruk. Banyak kalau sholat Jumat penuh ini. Penuh nggak kalau sholat Jumat? Dipakai Jumat ya ini? Dipakai? Ini kalau ditanya belum jawab ya. Tandanya kita haji bareng-bareng ini. Kalau sholat Jumat banyak orangnya. Orang yang hatinya bagus kalau sholat Jumat sendalnya hilang karena sendal orang juga bagus namanya. Sama ya. Kemudian kalau sholat Jumat guru kalau dengerin khotib atau kotak duit lewat guru kalau kantor yang belum. Tapi yang hatinya nggak bagus begitu kotaknya di guru. Alhamdulillah. Jadi kita sholat 5 waktu saja masih mesti diperiksa. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat yang tidak menunaikan hak-haknya sholat. Kita disuruh sholat ada tujuannya apa? Anil fahsya'i wal munkar, supaya berhenti dari perbuatan keji dan munkar. Kalau nggak sholat, ada yang nakal terjadi. Kalau sudah sholat, akur sama saudara. Kalau sudah sholat, tidak selingkuh-selingkuhan. Kalau sudah sholat, taruh batas-batas agama. Itu namanya sholatnya betul-betul diterima. Tapi kalau sholat yang tidak diterima, walau rukunya lama, sujudnya lama, bacanya fasih, tapi hatinya tidak juga kuat dan menereng dari perbuatan buruk, nanti di padang mahsyar akan dilempar sholat itu ke muka orang itu. Bayya'akallah kama bayya'tani. Semoga kau sia-siakan semoga kau sia-siakan oleh Allah sebagaimana kau sia-siakan aku. Manusia jangan gaya-gaya apa? Manusia belum tentu sore. Manusia belum tentu sore yang pakai imamah. Manusia belum tentu sore baca Qurannya enak, belum tentu. Berapa banyak orang baca Quran tapi Quran melamar dirinya. Dia membaca Quran tapi Quran lebih menyumpahin dia. Aneh nggak itu? Aneh nggak itu? Ini dia otomatis beritanya. Aneh nggak itu? Kita kalau otomatis kan apa? Yang sahamnya itu kalau nggak otomatis capek kan? Ya. Dia baca surah Quran, wah enak, maksudnya benar. Dia ngomong, La'natullah 'alal ini pahami?